Labuan Bajo, destinasi super prioritas di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, saat ini terus berbenah menyambut kembalinya wisatawan pasca wabah pandemi COVID-19. Memiliki kekayaan sumber daya alam yang menakjubkan, Labuan Bajo menjadi destinasi wisata bahari dan darat impian bagi para wisatawan. Untuk itu, pemerintah pun menyulap Labuan Bajo menjadi lebih indah dan menarik melalui pembangunan berbagai kawasan strategis nasional yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang berkualitas. Wajah baru kota Labuan Bajo pun menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pasca pandemi, arus kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo meningkat drastis. Data dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat mencatat, hingga pertengahan Juni 2022, kunjungan wisatawan telah mencapai 55.000 orang. Mulai dari Januari 2022, itu sudah mulai terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Ditambah lagi pada awal Maret, Bali sudah membuka keran pelonggaran persyaratan COVID-19, dan itu berdampak pada meningkatnya wisatawan ke Labuan Bajo. Ya. Data kami terakhir ya sampai dengan Juni ini kurang lebih 55.000 wisatawan yang datang di Labuan Bajo. Meningkatnya kunjungan wisatawan di Labuan Bajo tentu menjadi angin segar bagi pariwisata Labuan Bajo. Namun, hal ini ternyata berdampak pada peningkatnya jumlah produksi sampah. Keberadaan sampah mudah ditemui di berbagai lokasi, salah satunya pada area waterfront Labuan Bajo. Rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan masih menjadi masalah utama di daerah ini. Selain pada area waterfront, sampah berserakan mudah ditemui pada area yang akan menjadi pusat kuliner kota Labuan Bajo, termasuk di Pantai PD yang kondisinya cukup memprihatinkan. Beberapa wisatawan lokal hingga asing pun mengeluhkan kondisi ini. Agak kumuh ya. Tidak seindah yang dikatakan beautiful itu. Sebenarnya beautiful itu kalau kita di Padar atau di mana saja. Tapi kalau kita sudah masuk di kota Labuan Bajo ini, saya lihat kurang, sampahnya kurang diperhatikan gitu loh. Itu yang paling penting, harus diperhatikan kebersihannya. No, not on the island, but sometimes you see it on the water, or like over here, like on the harbor. It's kind of sad. Especially, like the things on the water makes me sad because of the wildlife and like the fishes or turtles or whatever. Data Dinas Lingkungan Hidup Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mencatat, hingga pertengahan tahun 2022, jumlah produksi sampah mencapai 1.857 ton atau rata-rata mencapai 12 ton per hari. Produksi sampah sejak tahun 2020 di Kabupaten Manggarai Barat ini, rata-rata per hari itu sekitar 16 ton. Yang masuk ke TPA Barloka. Dan di tahun 2022 ini, di bulan sampai dengan bulan Mei, itu sejumlah 1.897 ton sudah masuk ke TPA Barloka. Mengatasi masalah sampah yang terus meningkat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendirikan pusat daur ulang dan pusat pengolahan sampah. Tak hanya pemerintah, komunitas IWP atau Indonesian Waste Platform juga turun tangan. Masalah sampah selalu dikaitkan dengan komplain wisatawan ya, padahal itu masalah kebersihan itu adalah masalah warga, masalah citizen. Tidak harus karena turis komplain baru kita bergerak. Itu hak masyarakat itu untuk hidup bersih. Intervensi pemerintah juga untuk mengatasi masalah ini karena kita berhubungan dengan kesehatan kan, masalah kebersihan. Jadi tidak harus tunggu dikomplain. Jadi kemudian jadi prioritas karena dikunjungi wisatawan nanti. Bagaimana dengan sekarang kondisi pandemi? Pariwisata lesu, apakah kemudian kita berhenti urus sampah? Tidak. Tak hanya sampah plastik, Marta bersama anggota IWP juga menangani sampah-sampah non-organik. Ia menambahkan, kebersihan lingkungan tentu harus menjadi prioritas semua pihak karena destinasi wisata yang aman dan nyaman tentu akan menjadi nilai tambah bagi pariwisata Labuan Bajo. Afri Magung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.